Shalom saudara, selamat datang di channel saya Mengukit Yesus bersama saya Agustono Asin. Kita telah memasuki episode yang ke-44 dan masih kita akan berbicara tentang pertobatan dan keselamatan. Mudah-mudahan saudara tidak bosan dengan tema ini ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ada kebenaran yang sangat penting yang ingin saya bagikan di kesempatan ini. Judul firman Tuhan yang akan saya bahas adalah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Saudara yang terkasih oleh Tuhan, judul firman Tuhan di kesempatan ini adalah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Suatu ketika saya menawarkan kepada seorang gadis yang merupakan salah satu anggota jemaat di tempat saya melayani di satu desa, dan ketika saya tawari untuk masuk sekolah Alkitab karena saya lihat anak ini cukup baik, rohaninya juga lumayan, cukup aktif di dalam ibadah, dan dia ketika ditawari untuk masuk sekolah Alkitab, dia bersedia. Oleh sebab itu saya meminta formulir dari salah satu sekolah Alkitab tidak jauh dari kota kami, dan di sekolah Alkitab itu memberikan formulir pendaftaran, dan akhirnya tiba waktunya saya memberikan formulir itu kepadanya, dan dia ketika mengisi formulir itu dan ketika hendak mendaftar untuk masuk sekolah Alkitab itu, saya menunggu dia menyelesaikan mengisi formulir itu, tapi kok tidak selesai-selesai. Saya tunggu sampai 1 jam lebih, kok tidak selesai. Lalu saya datangi, saya tanya, "Loh, kenapa kok tidak diselesaikan formulir? Apa kamu ada hal-hal yang tidak kamu pahami?" Lalu dia bilang sama saya, "Gini Pak," katanya, "kayaknya saya ragu-ragu deh untuk sekolah Alkitab," katanya. "Pending dulu lah ya," katanya, "pending dulu. Tunggu sebulan lah baru saya kasih keputusan." Padahal pada awalnya dia sudah mantap untuk sekolah Alkitab. Tapi waktu dia mengisi formulir itu dia merasa ragu-ragu. Nah, akhirnya saya juga tidak bisa memaksa. Saya bilang, "Oke, nggak apa-apa." Tapi setelah ditunggu sebulan kemudian, dia akhirnya memutuskan tidak jadi sekolah Alkitab. Tidak jadi sekolah Alkitab, tidak jadi hamba Tuhan ya. Nah, berselang berapa tahun kemudian, saudara, setelah 10 tahun kemudian setelah kejadian itu, dia pergi bekerja ya di satu perusahaan selama 10 tahun. Dia pergi bekerja, dan akhirnya setelah 10 tahun dia pergi bekerja, kemudian dia pulang ke kampungnya dan dia bilang sama mamanya, "Ma," katanya, "aku pengen menikah," katanya.
Lalu mamanya tanya, siapa pacar kamu? Mau menikah dengan siapa? Lalu dia bilang, saya pengen menikah dengan orang yang gak seiman. Ya, pacar saya ini, datanglah, dia tunjukkan kepada ayah dan ibunya, pacarnya itu ternyata bukan orang yang seiman. Dan akhirnya saudara, dia memutuskan untuk menikah dengan orang yang tidak seiman dan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, dari seseorang yang akan pergi melayani sepenuh waktu sekolah Alkitab, menjadi seseorang yang akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Ini baru kasus pertama. Kasus kedua yang saya jumpai, dulu saya pernah sering kali pergi ke pelayanan ke satu daerah yang saya tidak pernah jadi gembala di situ. Saya hanya diundang untuk khotbah. Nah, ketika saya ceritakan kepada seorang bapak, saya jumpa dengan seorang bapak yang berasal pernah tinggal di daerah itu ya. Saya cerita tentang gereja dan sebagainya. Dia bilang, oh itu gereja di SP ini ya, di salah satu daerah transmigrasi. Ini saya yang bangun gereja loh katanya. Saya yang bangun gerejanya loh katanya. Dulu kami dengan Pak Pendeta ini ya, masih kami pergi ke hutan, kami menyinsau kayu, kami tarik kayu itu dari dalam hutan, kami bawa keluar, wah kami bermalam di dalam hutan, kami betul-betul bekerja keras, habis-habisan untuk pembangunan gereja itu, saya ikut membangun, saya juga menukang di situ katanya. Dan saya salah satu pengerja di situ, saya juga mengajar sekolah minggu di situ katanya. Dan saudara tahu ketika dia sedang berbicara seperti itu kepada saya, dia sudah tidak jadi orang Kristen lagi. Nah, kasusnya sama, dia menikah dengan orang tidak seiman dan dia sudah tinggalkan Yesus. Tapi dulunya dia adalah orang yang pernah sangat aktif di gereja, bahkan dia sangat berjerilah untuk pembangunan sebuah gedung gereja yang ada di satu daerah yang pernah saya layani ya. Tapi sekarang hari ini dia tidak lagi percaya kepada Yesus dan meninggalkan Kristus dan sudah menyangkal Yesus. Saya juga pernah ketika masih kecil, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang melayani di satu desa. Hamba Tuhan ini sering mampir ke rumah kami, mungkin biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Ayah saya itu kan seorang majelis di gereja dan gereja itu memiliki beberapa cabang dan hamba Tuhan ini diutus di salah satu cabang gereja yang sangat terpencil tempatnya. Tapi hari ini tempat itu sudah tidak terlalu terpencil karena sudah ada jalan yang dibangun. Tetapi dulu harus melewati jalur sungai. Pakai perahu dulunya biasanya hamba Tuhan itu datang ke rumah kami. Kadang-kadang pakai perahu yang dikasih mesin ya. Namanya kalau daerah kami itu mesin tempe namanya. Tempe bukan makanan tapi mesin untuk apa namanya yang di sungai itu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dia begitu giat dan sangat semangat di dalam pelayanan. Saya masih punya foto hamba Tuhan ini. Nah, saya masih kecil sekitar umur 6 tahun pada waktu itu. Saya sering bergelantungan di tangannya. Jadi dia punya tangan yang kekar. Saya bergelantung di tangannya. Dia sering menggendong saya ya. Saya sering bermain dengan hamba Tuhan ini. Masih seorang pemuda yang sangat bersemangat untuk Tuhan. Berjalan waktu, saudara, dia melayani di daerah itu. Berjalan waktu. Mungkin hampir 7-8 tahun dia melayani di situ. Akhirnya dia mengalami mungkin kejenuhan, kebosanan dan kemudian faktor ekonomi juga karena tidak punya gaji ya, dengan kehidupan yang sangat minim, daerah yang sangat terpencil, jemaat yang tidak banyak, mungkin dia merasa sulit sekali melayani tempat itu. Akhirnya dia mengundurkan diri dan dia pulang ke daerahnya, pulang ke kampungnya kembali. Nah, saya mendengar kabar saudara, sungguh sangat menyedihkan nasib hamba Tuhan ini. Ketika dia pulang ke daerahnya, saya mendengar kabar bahwa dia mati bunuh diri. Dan dia sempat, cara bunuh dirinya adalah ketika dia minum minuman racun serangga. Dia tidak mati, sempat dibawa ke rumah sakit dan terselamatkan. Tapi setelah dia sudah agak pulih saudara, dia berada di rumah sakit yang gedungnya tinggi ya. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, saya mendengar cerita bahwa dia lompat dari gedung yang tinggi itu dan mati ya. Intinya dia mati bunuh diri kira-kira gitu.
Nah, seorang pemuda yang sangat aktif, sangat giat, sangat bersemangat, bahkan di fotonya saya bisa lihat wajah yang sangat bersemangat untuk melayani Tuhan. Berakhir dengan sangat menyedihkan dan tragis. Dia mengakhiri hidupnya. Saya tidak tahu permasalahannya apa, kenapa dia bisa seperti itu. Sedih sekali saya mendengar cerita itu, ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa di dalam Matius pasal 22 ayat 14 tadi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini merupakan kata-kata Tuhan Yesus sendiri, ya, tentang pengikut-pengikutnya, tentang orang yang percaya kepadanya, tentang orang-orang yang sudah dia panggil untuk diselamatkan. Tapi ternyata dari orang-orang yang dipanggil itu ternyata sedikit yang terpilih. Ya. Nah, saudara, jadi di seluruh dunia ini ada sekitar 2 miliar lebih orang Kristen. Nah, 2 miliar lebih orang Kristen ini, ya, berarti banyak sekali yang terpanggil menjadi anak Tuhan, banyak yang terpanggil menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa sedikit yang terpilih. Tentu dari 2 miliar lebih ini tidak semuanya diselamatkan, itu artinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan fakta dan ini juga merupakan teguran kepada semua orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Ini merupakan sebuah peringatan juga kepada seluruh orang Kristen yang ada di dalam dunia bahwa tidak semua orang Kristen itu akan masuk surga. Ya, dari semua yang terpanggil tidak semua yang terpilih, tidak semua dipilih. Ada banyak orang yang akan gagal, ada banyak orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia terpanggil, ya, ini adalah sebuah fakta, ini adalah sebuah kenyataan, dan ini adalah sebuah teguran bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Siapapun Anda, ini merupakan teguran bagi kita, dimanapun Anda berada. Anda orang Kristen, mungkin Anda orang Kristen bahkan sejak lahir sudah jadi Kristen. Ini adalah teguran dan peringatan buat kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, hari di mana Kristus datang untuk kedua kalinya sama seperti mempelai pria yang menjemput mempelai wanita. Oleh sebab itu di dalam perumpamaan ini dijelaskan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, bahwa Kristus akan datang sebagai mempelai pria dan kita gereja adalah mempelai wanitanya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga seumpama perjamuan kawin, ya. Siapa raja itu? Raja itu adalah Bapa. Siapa anak itu? Anak itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Undangan khusus yang diberikan itu adalah orang Israel. Ya. Orang-orang yang di persimpangan jalan yang dijumpai itu adalah semua bangsa dan semua bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Pada akhirnya mereka terpanggil. Kemudian hamba-hamba itu adalah para hamba Tuhan, para nabi-nabi, para penginjil, ya, para pendeta-pendeta. Itu mereka adalah hamba-hambanya Tuhan yang mengundang orang untuk datang ke pesta perjamuan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih adalah suatu peringatan dan sebuah kenyataan bagi orang Kristen. Ya. Yang pertama kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa Tuhan mengundang siapa saja untuk diselamatkan. Pertama-tama Tuhan itu mengundang secara khusus orang Israel. Ya. Tapi apa respon mereka? Mereka menolak undangan itu. Ya. Mereka menolak undangan itu, bahkan mereka membunuh hamba-hambanya, ya. Mereka tidak menghiraukan panggilan, dan kita bisa baca ayat itu di dalam ayat yang keempat, ya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nah, saudara, undangan khusus itu diberikan kepada orang-orang Israel, ya. Ada ayat 3 dikatakan, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi ketika diberi undangan secara khusus, mereka banyak yang tidak percaya, ya. Kemudian mereka menolak, ya, bahkan membunuh hamba-hamba yang disuruh untuk memberikan undangan.
Nah, pertama-tama undangan itu diberikan kepada orang Israel, tetapi ketika orang Israel banyak yang menolak, maka undangan itu diberikan kepada seluruh bangsa yang lain, yaitu siapa saja. Kemudian sang raja yang mengundang itu kembali menyuruh hamba-hambanya pergi dan mencari siapa saja yang dijumpai. Siapa saja yang dijumpai di tengah jalan, di persimpangan, orang-orang jahat, ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sembarangan saja, pokok siapapun yang mau datang ke pesta perjamuan diundang semua. Ya. Ini menunjukkan bahwa undangan itu juga diberikan kepada suku bangsa apapun. Ya. Semua orang diundang untuk datang dan dipanggil ke pesta perjamuan Tuhan. Ada yang menolak dengan berbagai macam alasan, bahkan ada yang membunuh hamba-hambanya. Ya. Kenyataan hari ini juga begitu ya. Ketika berita Injil disampaikan, banyak orang yang menolak, banyak yang tidak percaya, bahkan banyak orang yang menganiaya hamba-hamba Tuhan diutus oleh Tuhan ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa pada akhirnya ia mengundang siapa saja? Karena ia ingin sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus ya. Pada akhirnya di dalam pesta perjamuan itu memang Tuhan ingin supaya banyak orang yang hadir. Artinya begini, artinya bahwa di dalam kerajaan sorga itu Tuhan Yesus berkata banyak tempat tinggal. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan ingin supaya sorga itu penuh dengan manusia yang mau menerima panggilan dan mau percaya kepadanya. Ya. Hari ini, saat ini Tuhan mengundang engkau untuk masuk ke kerajaannya. Apakah tanggapanmu? Saudara menerima atau menjadi orang yang menolak? Saudara yang kedua, siapa yang terpanggil tapi tidak terpilih? Ya. Siapa yang terpanggil tapi tidak terpilih? Ya. Mereka yang terpanggil atau diajak tapi menolak mentah-mentah itu yang tidak terpilih. Ya. Tadi Tuhan Yesus berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, siapa yang dipanggil tapi tidak terpilih? Ya. Tuhan memanggil dengan berbagai macam cara, ya, yaitu melalui hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, ya, yang berkhotbah di televisi, di gereja-gereja, di jalan-jalan memberitakan Injil, melalui anak-anak Tuhan yang bersaksi, melalui orang tua kita sendiri yang menuntun kita kepada iman kepada Kristus, melalui teman kita, melalui saluran televisi, surat kabar, majalah-majalah, lagu-lagu pujian, mujizat-mujizat yang kita lihat, perjumpaan langsung dengan Tuhan bahkan terjadi hari-hari ini. Nah, kita lahir sebagai orang Kristen itu adalah panggilan. Itulah orang yang terpanggil, yaitu orang yang mendengar berita Injil dengan berbagai macam cara. Entah itu melalui hamba Tuhan, melalui bapak ibunya sendiri, melalui lagu pujian, melalui mujizat yang dia lihat, ya, hadir dalam sebuah KKR, menonton siaran televisi dan sebagainya. Siapapun saudara, kalau saudara mendengar berita Injil, saudara sebenarnya terpanggil. Ketika Anda mendengar berita Injil melalui mereka, itu tandanya Anda dipanggil atau diundang oleh Tuhan untuk hadir di pesta perjamuan, yaitu hadir di dalam kerajaan sorga. Ya, Tuhan ingin supaya saudara diselamatkan sebenarnya. Saudara diundang, saudara dipanggil. Tapi banyak yang menolak dengan berbagai macam alasan. Ada yang cuek, ada yang tidak menanggapi, ada yang sibuk, ada yang bahkan membunuh hamba-hambanya. Hari ini juga begitu ya saudara ya. Ketika kita memberitakan Injil, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak mau percaya, banyak orang lebih sibuk cari duit, banyak orang yang menganggap apa yang kita sampaikan adalah dongeng dan sebagainya. Saudara, alasan mereka menolak undangan ada berbagai macam. Ya, kalau kita membaca dalam ayat ini, tapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Hari ini juga seperti itu ya, sama. Ini adalah kenyataan, satu perumpamaan diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri turun ke dalam dunia menjadi manusia, ya, mengundang semua orang yang berdosa. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang yang berdosa. Ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Ya. Bahkan Tuhan Yesus datang sendiri jadi manusia untuk demi mengundang dan menyelamatkan siapapun yang mau percaya, siapapun yang mau diselamatkan. Bahkan dia berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus mengundang siapa saja dengan cinta kasih, dengan penerimaan yang luar biasa dari Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Tapi banyak orang yang tidak percaya dan menolak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan,
Jadi kita belajar siapakah yang terpanggil tapi tidak terpilih, yaitu mereka yang dipanggil, diundang tapi mereka menolak mentah-mentah. Ya. Yang kedua, siapa yang dipanggil tapi tidak terpilih, yaitu orang-orang yang diajak atau dipanggil mau datang tapi tidak berpakaian pesta. Ya, kita baca ayat 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara, orang yang diajak, dipanggil, mau datang tapi tidak berpakaian pesta juga tidak terpilih. Ya. Bahkan mereka dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu neraka. Ya. Jadi jika ingin terpilih bukan hanya datang memenuhi undangan, tetapi harus memenuhi persyaratan, yaitu memakai pakaian pesta. Nah, jadi bukan hanya memenuhi panggilan, ya, memenuhi undangan. Memenuhi undangan itu artinya gini, ketika berita Injil disampaikan, oke, dia mau menerima. Dia mau jadi orang Kristen, dia mau datang ke gereja, dia mau ikut ibadah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Bahkan mungkin dia mau dibaptis, mungkin. Ya. Dia bilang dia mau percaya. Ya. Nah, orang yang menerima undangan juga adalah mungkin yang dari kecil dia Kristen, ya, dia ikut sekolah minggu, pemuda remaja, dia menjadi orang Kristen di gereja. Ya. Nah, itu adalah orang yang menerima undangan. Nah, tetapi ada persyaratannya. Kalau datang ke undangan juga tidak bisa sembarangan, saudara. Kalau kita menerima undangan dari Tuhan, maka harus memakai pakaian pesta, dikatakan dalam ayat ini. Orang yang tidak memakai pakaian pesta itu akhirnya ditolak, akhirnya dia diikat, bahkan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya dia dibuang ke neraka karena tidak berpakaian pesta. Maksudnya pakaian pesta di sini apa, saudara? Nah, jadi pakaian pesta adalah syarat untuk diselamatkan. Itu artinya. Jadi kalau kita mau diselamatkan bukan hanya memenuhi undangan Tuhan mau datang, mau jadi orang Kristen, tapi juga harus berpakaian pesta. Nah, apa pakaian pesta itu? Maksudnya pakaian pesta itu apa, saudara? Pakaian pesta itu adalah syarat untuk keselamatan itu. Apa syarat untuk menerima keselamatan? Mari kita baca dalam Yesaya pasal 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Nah, pakaian pesta di sini yang dimaksudkan adalah syarat untuk diselamatkan, yaitu apa itu pakaian pesta? Pakaian pesta adalah pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Jadi kalau kita memenuhi undangan Tuhan, mau diselamatkan, kita harus menggunakan pakaian pesta. Dan pakaian pesta itu apa? Yaitu pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Ya. Pakaian pesta keselamatan adalah apa, saudara? Pakaian pesta keselamatan adalah iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Pakaian keselamatan telah disediakan oleh darah anak domba. Siapa yang percaya, ia akan mengenakan pakaian keselamatan. Nah, apa pakaian pesta itu? Pakaian pesta itu adalah pakaian keselamatan. Dan itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Wahyu pasal 7 ayat 9, ayat 13, ayat 14 akan kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kemudian ayat yang ke-13 mengatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Kemudian ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, saudara, pakaian pesta yang dimaksudkan di dalam perumpamaan itu adalah pakaian keselamatan dan jubah kebenaran.
Dan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu telah disediakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan di atas kayu salib, dan darahnya yang tertumpah itu adalah untuk mencuci pakaian kita supaya menjadi putih, artinya mencuci hidup kita yang berdosa itu supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan dan suci di hadapan Tuhan. Jadi dosa kita telah disucikan melalui darah Yesus. Nah, pakaian pesta itu, pakaian keselamatan itu telah disediakan oleh darah anak domba. Ya, siapa yang percaya, ia mengenakan pakaian keselamatan. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mengenakan pakaian keselamatan. Seperti katakan kitab Wahyu tadi. Jubah kebenaran adalah apa? Jubah kebenaran itu adalah pertobatan, saudara. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa seseorang yang menerima undangan Tuhan lalu kedapatan tidak berpakaian pesta? Nah, mereka yang menerima undangan Tuhan ini adalah mereka yang mau jadi Kristen. Nah, contohnya misalnya di satu daerah, biasanya seperti satu daerah yang misalnya tidak mengenal Kristus, lalu diberitakan Injil kepada kepala sukunya, lalu kepala sukunya percaya kepada Kristus, lalu dia memerintahkan kepada semua masyarakat yang dipimpin olehnya, ayo kita semua rame-rame masuk Kristen. Jadi rame-rame satu kampung masuk Kristen. Nah, tapi mereka mengerti enggak jadi Kristen itu apa? Nah, ketika mereka jadi Kristen itu hanya sekadar agama dan tidak ada pertobatan. Ya, ujung-ujungnya jadi Kristen yang seperti apa? Yang masih melakukan tradisi-tradisi yang berdosa, masih menyembah kepada ilah lain, dan kemudian hidupnya seperti dikatakan dalam ayat tadi, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Maka Tuhan bilang kamu telanjang, miskin, buta dan telanjang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi dan Tuhan berkata, belilah pakaian, ya, pakaian yang putih daripadaku, kata Tuhan. Ini artinya apa, saudara? Artinya Tuhan bukan hanya puas jika kita hanya sekedar memenuhi undangan, tetapi selain datang memenuhi undangan, maka kita juga harus mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran yang telah disediakan oleh Kristus. Artinya bahwa seorang Kristen bukan hanya menjadi agama Kristen, tetapi harus menjadi orang Kristen yang menerima jubah keselamatan, menerima jubah kebenaran dan pakaian keselamatan, itu pakaian pesta. Artinya orang Kristen itu tidak cukup hanya sekedar datang menerima undangan jadi orang Kristen dari Tuhan, tapi harus menjadi orang Kristen yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat. Sebab tidak semua orang Kristen yang ada di dalam dunia ini lahir baru. Tidak semua orang Kristen di dalam dunia ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tidak semua orang Kristen yang ada di dalam dunia ini, walaupun mereka sudah Kristen dan memenuhi undangan untuk datang ke pesta perjamuan, tapi mereka tidak menggunakan pakaian pesta. Yaitu hidup mereka itu kedapatan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak bertobat. Mereka tidak menggunakan jubah kebenaran itu. Dan ketika seseorang yang memenuhi undangan Tuhan tapi dalam keadaan tidak bertobat, dalam keadaan kedapatan telanjang oleh Tuhan, ya, atau berpakaian compang-camping yang tidak pantas, maka mereka akan disingkirkan. Nah, saudara, oleh sebab itu ketika engkau sudah jadi Kristen hari ini, itu karena mungkin orang tuamu Kristen, karena engkau anak pendeta kah? Atau memang itu sudah turun-temurun kamu adalah orang Kristen, itu tidak menjamin kamu masuk surga. Tidak menjamin. Kamu hanya sekedar memenuhi undangan. Tapi kamu mungkin tidak berpakaian pesta. Ini masalahnya. Jadi orang yang terpanggil tapi tidak dipilih adalah
orang yang menolak mentah-mentah, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang datang ke undangan tapi tidak berpakaian pesta, artinya tidak mengenakan jubah, artinya tidak mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Yaitu mereka datang tapi mereka tidak percaya dan mereka hanya Kristen yang som-som kuku, mereka Kristen yang tidak bertobat. Maka Kristen yang semacam ini adalah Kristen yang telanjang, miskin, buta di hadapan Tuhan, dan Kristen yang tidak akan diselamatkan oleh Tuhan, tidak akan dipilih karena tidak menggunakan pakaian pesta. Jadi oleh sebab itu hari ini saudara, jika engkau adalah orang Kristen, maka periksalah hidupmu hari ini. Apakah kamu sudah lahir baru? Apakah kamu sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus adalah sebagai Tuhanmu? Kamu hidup di jalan yang seperti yang Tuhan inginkan? Apakah kamu sudah bertobat? Apakah kamu sudah tinggalkan dosa? Jika belum, bertobatlah saudara. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan kedapatan di hari pesta perjamuan itu, kamu tidak mengenakan pakaian pesta. Jadi tidak cukup hanya memenuhi undangan, tapi harus menggunakan pakaian pesta. Pakaian pesta itu apa? Pakaian pesta itu adalah keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, kita harus menerimanya dengan iman. Pakaian pesta itu adalah apa, saudara? Pertobatan kita. Pertobatan kita, itu adalah pakaian pesta. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, maka kalau engkau adalah orang Kristen yang belum bertobat, bertobatlah dan percaya kepada Kristus. Nah saudara, siapa lagi saudara-saudara? Orang yang terpanggil tapi tidak terpilih. Orang yang terpanggil tapi tidak terpilih adalah orang yang tidak sampai ke pesta perjamuan. Mereka berhenti di tengah jalan. Saya yakin bahwa di dalam perjalanan menuju ke pesta perjamuan, banyak yang berhenti di tengah jalan, entah karena ada ajakan dari orang yang mereka jumpai untuk jangan ke pesta, ayo kita ke sini saja misalnya. Nah, orang yang berhenti di tengah jalan, saudara. Nah, orang yang berhenti di tengah jalan itu artinya gini, orang yang sudah mengikut Yesus, sudah mau pergi ke pesta perjamuan, sudah dalam perjalanan menuju ke keselamatan sebenarnya, tapi dia meninggalkan Tuhan di tengah jalan. Mereka murtad. Mereka seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, sudah aktif, giat membangun gereja, sudah jadi pekerja di situ, ujung-ujungnya tinggalkan Yesus, menyangkal Yesus karena perkawinan. Seperti yang saya bilang tadi, seorang gadis yang saya tawari sekolah kitab sudah bersedia mau isi formulir, ragu-ragu, lalu akhirnya ketika dia mau menikah, dia bilang dia akan menikah dengan orang yang tidak seiman, dia minta izin sama mamanya tidak izinkan sebenarnya, tapi dia mengancam akan bunuh diri. Mau bagaimana lagi mamanya? Takut juga kalau dia bunuh diri, akhirnya diizinkan. Nah hari ini dia tidak lagi percaya kepada Yesus. Nah itu orang yang berhenti di tengah jalan, ya, berhenti di tengah, dan itu banyak sekali saudara. Hari ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang Kristen yang dulunya guru sekolah minggu, dulunya seorang majelis, dulunya seorang pendeta, dulunya seorang yang aktif menginjili, bahkan khotbah sebagai seorang penginjil di KKR, tapi hari ini ke gereja saja mereka tiap minggu tidak datang. Alasannya sibuk, ini itu dan sebagainya. Tapi hari ini orang yang sangat aktif itu, hari ini mereka bahkan menjelek-jelekan gereja setempat. Saya heran bagaimana ada orang Kristen yang sudah lulus sekolah teologi, saya pernah lihat sendiri, sudah lulus sekolah teologi, suami istri, ya, di salah satu tempat perintisan kami, ya, tidak pernah menginjakkan kakinya untuk datang beribadah, bersekutu di tempat itu. Bahkan Natal pun tidak datang, saya heran. Padahal sudah statusnya hamba Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan ini adalah sebuah fakta kebenaran, dan ini adalah kenyataan, dan ini adalah juga adalah teguran dan peringatan bagi kita. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Camkan kata-kata ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini mengerikan sekali saudara. Nah banyak orang yang sudah memenuhi undangan, sudah jadi orang Kristen, bahkan sudah terjun dalam dunia pelayanan, tapi hari ini kemana mereka? Mereka tidak pernah menampakkan batang hidungnya di gereja. Mereka bahkan hidup lebih duniawi daripada orang dunia sekalipun. Nah ini berbahaya sekali, ini adalah peringatan bagi saudara dimanapun saudara berada, saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Kembalilah kepada Tuhan sebelum terlambat saudara, bertobatlah, kembalilah kepada Kristus, agar engkau jangan sampai menjadi orang yang tidak terpilih. Orang yang tidak terpilih adalah yang pertama,
orang yang menolak mentah-mentah. Yang kedua, orang yang tidak terpilih adalah orang yang diajak dan mereka sudah datang, mereka memenuhi undangan, mereka jadi orang Kristen, tapi mereka tidak berpakaian pesta dan tidak bertobat. Ya, mereka meninggalkan Kristus. Mereka tidak kedapatan berpakaian pesta. Mereka hidup di dalam dosa dan tidak pernah ada perubahan. Dan yang ketiga adalah orang yang berhenti di tengah jalan. Sudah ikut, sudah jalan, sudah mau sampai, tapi berhenti di tengah jalan. Ngeri sekali, saudara. Nah, lembaga survei Amerika mengatakan gereja di Indonesia itu pintu masuknya lebar dan pintu keluarnya juga lebar. Ini gereja di Indonesia. Mereka mendapati bahwa orang yang masuk ke gereja yang bertobat itu memang banyak di Indonesia. Tapi yang keluar pintu belakangnya juga lebar. Nah, mestinya pintu depannya lebar, banyak orang yang masuk, pintu belakangnya kunci rapat-rapat. Ini enggak, gereja di Indonesia itu masuknya banyak, keluarnya juga banyak. Ya. Saat ini ada 2,3 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Mereka dipanggil tapi tidak semuanya terpilih. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang berhenti di tengah jalan adalah orang-orang yang murtad. Entah karena perkawinan, entah karena jabatan, entah karena uang, entah karena terlalu sibuk, entah karena hidup dalam keduniawian dan sebagainya. Mereka berhenti di tengah jalan. Mereka yang tidak setia. Mereka yang tidak setia. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya, banyak orang Kristen yang berhenti di tengah jalan, meninggalkan Kristus, terpanggil, tapi pada akhirnya tidak terpilih. Menyedihkan. Saudara, saya punya, waktu saya SMA kelas 2, saya sudah mengajar saya mengajar sekolah minggu, dan murid-murid sekolah minggu saya anak-anak SMP, saudara. Dan saya ingat jumlah mereka ada sekitar 13 orang. Murid-murid sekolah minggu ini. Mantan murid sekolah minggu saya, sekitar 13-14 orang kira-kira gitu. Hari ini saudara, saya melihat perkembangan mereka setelah mereka menjadi orang dewasa. Ya, dulu ya begitu aktif ikut di dalam ibadah sekolah minggu. Saya gurunya, ya, saya juga waktu itu pas-pasan ya mengajar sekolah minggu, ya masih SMA. Dan murid-murid saya ini hari ini mereka sudah menikah, mereka sudah punya anak. Nah, saya melihat dari 14 orang itu saja. Ini gambaran kecil saja saudara ya. Dari 14 orang ini, sekitar 13-14 orang ini, saya melihat bahwa yang betul-betul hanya setia kepada Tuhan, yang betul-betul imannya bertumbuh, dan yang betul-betul ikut Tuhan sungguh-sungguh itu, saya menghitungnya, saya mendapat itu sekitar 3 orang saja. 3 orang saja. Kemana yang 11 orangnya? Sekitar 11 orang itu ya, saya menghitung ada 4 orang yang murtad pindah ke kepercayaan yang lain karena perkawinan, ada 4 orang ya. Kemudian 7 yang lain itu orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Ya, sekitar hanya 3 orang saja yang aktif sampai hari ini saya melihat. Ini hanya gambaran kecil saudara, ini hanya gambaran kecil. Dan saya percaya bahwa di seluruh dunia ini, saya pikir ini kasusnya sama. Sebab Tuhan Yesus sudah mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, saudara, jangan kita berhenti di tengah jalan. Oleh karena hal apapun, ada banyak godaan akan datang, saudara, membuat kita berhenti di tengah jalan. Jangan, saudara, rugi kamu. Sangat rugi kamu meninggalkan Kristus di tengah jalan. Siapapun saudara yang mendengarkan saya, saudara sudah meninggalkan Yesus hari ini, berbaliklah kembali kepada Tuhan. Ya, berbaliklah kembali kepada Tuhan. Ya. Ketika kamu terus berjalan, ketika kamu mau terus melanjutkan perjalananmu di dalam mengikut Tuhan, kamu akan semakin lama di dalam perjalananmu, kamu akan mendekati tempat pesta itu. Meskipun jalan itu berliku, melewati jalan yang curam, tebing, lembah yang curam. Setelah kamu berjalan sekian lama, kamu melewati berbagai macam tantangan, rintangan, dan halangan. Hutan yang lebat, ya, salju yang tebal. Ya. Saya mungkin mengibaratkan seperti itu. Dan kalau kamu terus berjalan, jangan berhenti, terus berjalan. Pergi ke tempat pesta perjamuan Kristus, di mana kerajaan sorga itu. Terus menempuh perjalanan sampai
Perjalanan itu semakin dekat kamu akan melihat nanti tempat pesta itu sudah kelihatan di ujung sana. Cahayanya terang benderang, rumahnya begitu besar seperti istana. Dan memang itu adalah istana kerajaan surga. Saudara akan melihat, saudara akan mendengar dari kejauhan orang memuji-muji Tuhan dengan pujian yang bergairah, bersorak-sorai. Dan saudara ketika melihat dari jauh, saudara tidak akan merasa sabar lagi. Kapan saya sampai ke sana? Itu kira-kira gambaran kerajaan surga. Terus melangkah. Ketika engkau menghembuskan nafas terakhir, engkau berjalan dibawa kepada oleh Tuhan sampai ke dalam kerajaan sorga itu. Di sana engkau akan mendengar pujian-pujian yang indah. Tuhan menyambut engkau bersama dengan malaikatnya. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Oleh sebab itu hari ini saya ingin memberitahu saudara. Ayo saudara, kita sudah terpanggil. Jangan sampai kita tidak terpilih. Mari kita tetap setia sampai akhir. Ya. Mari kita mengenakan pakaian pesta agar kita layak di hadapan Tuhan. Apa itu pakaian pesta? Iman kepada Kristus. Apa itu pakaian pesta? Ya, pakaian pesta itu adalah jubah kebenarannya, itu pertobatan kita. Kita bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa agar kita kedapatan mengenakan pakaian putih, kedapatan mengenakan pakaian pesta di hadapan Tuhan. Kedapatan tidak telanjang di hadapan Tuhan. Kedapatan tidak menggunakan pakaian yang compang-camping di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah pakaian pesta. Ya, saudara sudah baik, sudah bagus menerima undangan, tapi gunakan pakaian pesta. Inilah kenyataan yang terjadi pada gereja Tuhan yang sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mudah-mudahan kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.